di sini. Saya disebutkan tadi memang betul. Saat ini saya dokter spesialis penyakit dalam, dan saat ini memang saya warga dari paroki Maria Fatima Banyumanik. Terima kasih undangan untuk kesini untuk berbagi cerita. Jadi saya di sini saya tidak memberikan pengajaran kayak kuliah gitu ya, saya cerita aja. Tetapi ketika materi yang diberikan itu tentang pandemi, saya kira pandemi sudah selesai ya, sudah selesai pandemi, kita ngomong bicara secara umumnya aja. Dan dengan angka yang sudah menurun drastis, nanti ini kita kembali new normal atau back to normal. Saya harap back to normal ya. Dan kalau saya share ke screen aja, jadi karena tadi banyak sekali yang ditampilkan, jadi saya rangkum jadi satu, penyakit kronis. Gampangnya gini, saya cerita aja dulu ya. Penyakit kronis ini apa? Menahun katanya, menahun kronis. Nah, mulai dari berikutnya. Oke, ini yang paling gampang. Semua orang nanti siklus kehidupan itu sederhana sekali. Dari bayi yang baru lahir, menjadi anak-anak, menjadi dewasa, menjadi tua dan meninggal. Impian semua orang udah bahagia, tua sejahtera, mati masuk surga, betul? Oke. Masuk surga kita sebagai orang Katolik sudah jamin surga. Ya paling kepleset dikit ya api pencucian begitu ya. Benar ya Romo? Kalau saya lebih lanjut ya jadi Romo nanti kalau bisa membahas tentang. Oke, kita bicara tentang yang moda bahagia tua sejahtera ini. Menjadi suatu pilihan untuk kita untuk menjadi menua dalam kondisi yang sebelah kiri, dalam kondisi yang masih sehat, atau kondisi yang penyakit. Masa lalu menentukan masa kini dan masa depan itu ditentukan dari masa kini. Waktu tidak dapat kembali, masa depan tergantung dari apa yang kita lakukan pada masa kini. Semua setuju? Oke. Oke, ini adalah penyakit-penyakit yang sering terjadi pada usia 65 tahun ke atas, bahkan sudah terjadi pada usia-usia sebelum 65 tahun. Di sini ada yang namanya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, rematik, serangan jantung, penyakit jantung, diabetes, ginjal, depresi, Alzheimer, dan lain-lain. Nah, untuk khususnya depresi ini kita bahas nanti terpisah karena ini terlalu buahnya, dan kalau memang mau saya bantu sebagai Frenzy, sebagai suatu kehormatan bagi saya kalau misalnya mau membahas ini terpisah nanti karena materinya ada materi-materi banyak dan juga melibatkan Romo ini karena penting sekali pendekatan spiritual. Oke, mulai dari mana? Di sini kita tahu bahwa proses menua itu berbagai macam. Ada yang namanya telomer itu dari DNA, perpendekan DNA itu yang menyebabkan umur jadi cepat tua dan pendek. Kemudian gen dan lain-lain. Nah, tapi saya tidak bicara di sini karena ini teman-teman kan bukan orang medis ya. Jadi saya bicara bahwa ini kita lihat di sini aja. Sebagai orang awam, siapapun orang awam, orang medis semua, gangguan dari ketidakseimbangan metabolisme dalam tubuh. Gangguan ketidakseimbangan metabolisme dalam tubuh itu apa? Di sini kita lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini, jadi ibaratnya tubuh kita tuh kayak bensin. Tubuh kita kayak mesin yang ada harus bergerak membutuhkan bensin 10 liter. Ya, kita harus keluar juga lah 10 liter. Kalau tidak keluar 10 liter itu, maka bensin itu kan disimpan. Makanan kita yang berlebihan ini tidak diimbangi dengan olahraga dan lain, akhirnya akan jadi kegemukan di sini. Nah, kegemukan inilah yang menjadi awal, sumber dari berbagai penyakit dan mempercepat usia menua pada manusia. Oke, bisa ditangkap ya sampai sini ya. Nah, mulai nyesel nih kalau lihat ikut ini nih acaranya nih ya. Kok ngomongin gemuk langsung lihat perutnya masing-masing ya. Oke, begini. Ini kita gambar sederhana dari slide ini, gampang sederhana. Oke. Ekonomi keluarga yang sehat itu adalah pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran, betul ya? Gimana kita cari nafkah lebih banyak, cari uang lebih banyak dengan tujuan apa? Punya tabungan untuk anak, untuk sekolah anak dan lain-lain, itu adalah ekonomi keluarga yang sehat. Oke. Untuk orang dewasa, ini beda. Saya ngomong orang dewasa, bukan ngomong anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak mereka masa pertumbuhan, mereka butuh pemasukan lebih banyak energi. Tetapi ketika kita dewasa,
kalau kita mau sehat, pemasukan dari energi makanan kita harus seimbang atau lebih sedikit dibandingkan pengeluarannya. Kalau kita sudah gemuk ya kita diet mengurangi makan kan, kita kurangi pemasukan makanannya, kita banyakin untuk olahraga. Nah, untuk orang dewasa yang calon penyakitan, ini saya ngomong bukan penyakitan tapi calon punya penyakit macam-macam, ketika dia makan lebih banyak, energi yang masuk lebih banyak, pengeluaran lebih sedikit, maka dia akan tersimpan menjadi kegemukan. Dan kegemukan yang terus berlangsung, nanti akan jadi bom waktu yang akan pecah lah itu bom waktu meledak berbagai macam penyakit tadi. Jadi gampangnya kalau anak kecil, anak kita kan misalnya waktu mau jadi besar, waktu masih bayi, masih anak-anak, kita tambahkan apa dia? Minyak ya, untuk makanan dia minyak. Nah kita udah dewasa, minyaknya kebanyakan, jadi penyakit itu. Makanya udah benar itu. Kalau minyak goreng mahal, itu tujuannya supaya Bapak Ibu sehat semua itu. Jadi nggak banyak makan goreng-gorengan. Nah, oke. Berikutnya, oke, kita masuk yang pertama. Genu, ortes genu. Jadi lutut yang sakit ini kita lihat, dia gemuk, bebannya berat, beban ke bawahnya berat, mau nanjak aja susah, sakit sekali lututnya. Tetapi walaupun tidak dalam kondisi gemuk, proses menua ini kan terjadi, kerusakan pada sendi ini pun terjadi. Apalagi kalau dia gemuk, akan mempercepat proses menuanya dan akan mempercepat proses peradangannya. Kalau kita bisa lihat di sini ada dari ronsen ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Grade 4 itu apa? Nempel. Dia nggak bisa, nggak ada celah sendinya udah nggak ada nih. Ini kan celah sendinya masih ada, dan ini nggak ada nih. Nah, pengobatannya apa ya? Memberikan obat anti nyeri, obat anti peradangan, vitamin sendi, fisioterapi, dan kalau udah stadium 4 ini operasi. Nah, operasi ganti sendi jadi Iron Man. Nanti kalau udah ganti sendi, kalau ke bandara itu susah itu. Lewat bandara bunyi tit, dipikir bom. Padahal sebenarnya bukan bom ya. Oke, berikutnya hipertensi. Oke. Hipertensi itu dari definisinya darah Bapak Ibu bisa lihat di sini tekanan darah di atas 140, 190, ada derajat 1, derajat 2. Nah, gampang ya. Nah, ini sudah masuk kategori hipertensi. Nah, kemudian kok bisa sih? Pertanyaan kok bisa sih jadi hipertensi? Padahal dulu waktu saya muda nggak ada itu hipertensi. Padahal waktu saya lagi masih remaja itu nggak ada hipertensi. Oke, kenapa? Nah, ini dia. Oke, bisa dilihat di sini. Kita lihat hipertensi sebenarnya dibagi menjadi dua. Sebelah kiri secondary dan kedua esensial. Esensial itu tidak diketahui. Nah, secondary hipertensi ini biasa terjadi pada orang muda di mana ada gangguan kerusakan pada ginjal, kemudian ginjalnya ini ada infeksi berat, kemudian peradangan di situ, kemudian jadi mencetuskan hipertensi. Makanya ada anak-anak muda umur belasan tahun udah hipertensi dan kebanyakan problemnya adalah kerusakan pada ginjalnya duluan. Jadi hipertensi dan ginjal ini kayak ayam sama telur sama ayam. Oke, tapi itu cuma 5%. Nah, yang paling terjadi umumnya 95% hipertensi pada populasi kita manusia adalah tidak diketahui sebabnya, katanya begitu. Tetap idiopatik namanya. Tetapi sebenarnya ada banyak peran di situ. Ada faktor genetik, alkohol, stres. Kenapa stres bisa menimbulkan hipertensi? Stres hipertensi itu karena stres yang, nah ini makanya saya bilang kalau misalnya membahas tentang stres, depresi, kita harus terpisah ini. Ada sendiri lagi sesinya. Karena ini menarik sekali sebenarnya. Nah, stres yang tinggi akan menyebabkan perubahan pada hormon dalam tubuh kita, meningkatkan hormon kortisol, adrenalin, tekanan darah naik. Nah, yang paling penting di sini, nah, ketemu lagi kegemukan ini. Nah, kegemukan ini dari sel lemaknya ini akan merangsang terjadinya perubahan pada hormon kemudian menaikkan hipertensi. Oke, kolesterol. Nah, Bapak Ibu tahu ya, oh ini kolesterol jahat, ini kolesterol baik, ini kolesterol jahat, ini kolesterol ini. Ada kolesterol yang setengah baik, setengah jahat ada? Nggak ada. Jahat ya jahat, baik ya baik. Nah, HDL. HDL itu singkatan high density. Dia adalah masuk kategori untuk kolesterol baik. Jadi tubuh kita, otak kita, saraf kita membutuhkan kolesterol dalam aktivitasnya sehari-hari. Nah, HDL itu tinggi, it's good. Tapi kalau LDL yang tinggi itu jelek. Jadi LDL itu merusak, HDL itu membangun. Gampangnya begitu.
Nah, satu lagi trigliserid. Apa itu trigliserid? Pegang aja perut masing-masing. Nah, itu lemak perut itu trigliserid itu. Yang bisa kita pencet-pencet itu trigliserid. Kalau LDL dan HDL yang sudah beredar dalam darah. Nah, bahayanya apa dong? Duh, coba ini pelan-pelan ya. Ini gambar menarik sekali dan gambar menarik ini yang membuat akan terjadi perubahan pada hidup Bapak Ibu sekalian, saya harap seperti itu. Pada umur 30 tahunan, ini saya cerita dulu, coba tolong di sebelah kiri sini ada gambar yang kelihatan nggak ya tanda panah saya ini. Jadi tubuh manusia menua dan menua itu mulai terjadi sejak umur 30-an. Saya ulang, proses aging dimulai dari sejak umur 30-an. Bukan pada umur 50-60 itu menua, bukan. Tapi aging itu dimulai dari 30-an. Nah, yang paling bahaya adalah proses penuaan pada pembuluh darah. Ini pembuluh darah kalau kita potong, kita buka, pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita, di kepala, di jantung, di kaki, dan semua, itu umur 30-an sudah mulai namanya muncul bibit sumbatan. Saya lagi, 30-an sudah mulai namanya bibit sumbatan. Isinya apa? Kolesterol. Kolesterol sebagai awal untuk sebagai dia tempat di situ, kemudian dia akan menarik sebagai magnet. Magnet untuk menarik sumbatan-sumbatan, terjadi sumbatan. Belum, kemudian di sini terjadi menutup semua, pecah, menutup semua, kemudian akan terjadi serangan jantung, bisa menutup tangan, serangan jantung, serangan stroke, kerusakan pada ginjal, kerusakan pada pembuluh darah kaki. Nah, ini semua adalah faktor sebenarnya faktor penua. Aterosklerosis ini tidak bisa dicegah. Sekali lagi, aterosklerosis tidak dapat dicegah, tapi hanya bisa diperlambat dengan menjaga pola makan, olahraga teratur, konsumsi obat teratur memang jika sudah membutuhkan. Bisa dipahami ya gambar ini ya, saya harap ya kalau udah kerusakan pada ginjal, ya udah cuci darah selesai. Nah, ini masuk ke tentang membahas tentang diabetes mellitus. Oke, untuk membahas diabetes mellitus kaitannya adalah dari kita bicara tentang kondisi normal. Jadi Bapak Ibu bisa lihat S ini sugar, sugar itu gula. Kemudian ketika gula masuk pembuluh darah, akan ada yang namanya pankreas menghasilkan insulin. Insulin ini akan berikatan dengan akan membantu membuka pintu sel. Jadi insulin ini adalah anak kunci yang membuka pintu sel tubuh agar gula bisa masuk ke dalam sel tubuh. Paham dulu ini ya. Jadi kondisi normal ada makanan masuk tersebut kemudian merangsang pankreas menghasilkan insulin. Insulin kemudian dia sebagai anak kunci membuka pintu sel supaya gula ini bisa masuk. Oke. Sehingga terjadi proses pembakaran kondisi gula darah normal. Problemnya, orang yang sakit gula, insulin yang dihasilkan oleh tubuh itu rusak. Dia nggak bisa membuka pintu sel ini. Akibatnya gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Akibatnya apa? Gulanya tinggi. Jadi pada orang sakit gula ada dua masalah. Pabrik insulinnya rusak. Sehingga pabrik insulin jumlah insulinnya kurang. Ketika jumlah insulin kurang, maka gulanya naik tinggi. Paham dulu ya. Kedua, ada problem di mana insulin yang dihasilkan rusak. Insulinnya cacat. Namanya resistensi insulin. Jadi nggak bisa membuka sel ini. Gula. Karena masalah dua tersebut, gula pembuluh darah akan menjadi naik. Itulah jadi awal dari sakit gula. Kenapa bisa rusak? Kegemukan. Obesitas itu, kegemukan itu merusak si beta sel pankreas itu akibat gula tinggi. Gejalanya apa? Mudah haus, bila lapar, sering kencing, berat badan turun setelah mengantuk. Kapan disebut diabetes? Kalau lebih dari 200. Sewaktu puasa lebih dari 126, postprandial lebih dari 200, atau HbA1c dari lebih dari 6 kali. Oke. Yang paling gampang saya rangkum kenapa di diabetes ini yang terakhir, karena diabetes ini menjadi satu semua. Menjadi satu semua penyakit yang tadi disebutkan. Karena pengobatan diabetes nggak bisa sendirian. Pengobatan diabetes harus bersama-sama. Jika Bapak Ibu atau sudah punya tensi, maka bagaimana tensi itu dibuat di bawah 140/90. HbA1c dibuat di bawah 7. Kemudian kalau misalnya bisa baik lagi bahwa gula darah
sebaiknya di 180 sampai 130. Kolesterol berapa? Kalau dia punya penyakit kardiovaskuler, sudah ada sumbatan pembuluh darah, kalau bisa di bawah 70 LDL. Bayangkan LDL-nya di bawah 70. Nah, enggak, saya ngomong sulit tapi enggak gampang. Butuh perjuangan itu. Kemudian kolesterol HDL tinggi, harus tinggi karena ini kolesterol baik. Kolesterol baiknya harus tinggi. Kolesterol baik harus tinggi. Oke, kalau sudah sakit, dari yang saya sebutkan tadi mau kolesterol, trigliserid, asam kolesterol, trigliserid, kemudian gula, hipertensi. Tujuan kita ya sudah, kita udah sakit. Kedepannya mau ngapain? Jangan sampai terjadi komplikasi. Minum obat teratur. Minum obat teratur. Obat tidak boleh habis. Itu artinya bukan nggak boleh makan obat, tapi obat tidak boleh kehabisan. Jadi sudah waktu nggak boleh bolong obatnya 1 hari pun. Dan kalau bisa kontrol teratur. Nah, kalau sudah terjadi komplikasi, apa yang terjadi? Ya, kita mencegah supaya tidak terjadi kecacatan. Komplikasi dari sakit gula, hipertensi, dan lain-lain itu ya itu satu. Stroke, kemudian mata menjadi buta, kemudian serangan jantung, gangguan pada saraf kesemutan, dan ginjal. Kalau udah ginjal kena, oke, cuci darah. Karena sampai saat ini belum ada yang namanya obat minum, obat pil, obat suntikan yang bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita selain dari lewat mesin. Oke. Kecil manis ini dapat dicegah. Faktor keturunan itu bakat, tetapi kalau kita bisa rajin olahraga, bisa badannya kurus, kita bisa makannya diatur, bisa kita rubah. Jadi bakat itu tidak ketemu pencetusnya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat. Kalau kita lihat dari makanan sehari-hari yang kita makan, enak ya, sebelah kiri ada gulai, ada tongseng, ada sate. Ya. Pilihannya mana? Yang enak kalau kita milih yang sebelah kiri ya. Tapi ya untuk hidup sehat ya kita harus banyak sayur, ikan, kemudian ayam yang hindarilah untuk goreng-gorengan seperti ini. Banyak direbus. Oke. Yang lain adalah bagaimana caranya untuk mulai bergerak. Bergerak berolahraga. Menurut rekomendasi WHO adalah dalam 1 minggu 150 menit. Bisa dibagi 3 sampai 5 kali. Kalau dia sudah usia bertambah menjadi apa, minimal 2 hari sekali ini. Nah, pada orang yang lebih tua itu bagaimana kalau bisa 3 hari sekali, 3 kali dalam seminggu itu udah berolahraga. Berapa banyak? Yaitu 150 sampai 300 menit dalam 1 minggu bagi berapa jamnya. Olahraga apa dong? Saya kalau disuruh lari ya nggak kuat, saya sepeda nggak kuat, gampang jalan kaki. Jalan kaki berapa lama? Sejam 1 hari. Tujuannya apa? Bergerak. Dengan bergerak, melatih jantungnya, melatih paru-parunya, dan membakar makanan glukosa ataupun membakar kalori yang masuk. Sehingga akan mendapatkan tubuh lebih sehat lagi. Itu yang. Oke, saya kembali ke tadi. Kita lihat perbedaannya, yang sehat sebelah kiri, yang sakit sebelah kanan. Ya itu, masa depan kita ditentukan dari hari ini. Waktu tidak dapat kembali, masa depan tergantung apa yang kita lakukan. Oke, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini saya cerita bahwa kita bisa melakukan ini dengan cara pengaturan makan kita yang lebih sehat, banyak buah, banyak sayur. Kemudian fast food ini benar-benar dihilangkan. Kemudian ini sebelah kanan, ini namanya Bapak Holiang, orang Cilacap. Pak Holiang ini kalau lihat dari wajahnya umurnya sekitar 70-an. Betul. Tapi lihat badannya, dan dia masih lari. Umur 70-an, itu saya ngejar aja nggak bisa loh. 5 kilo dia, 10 kilo saya ngejar nggak bisa. Ini orang sehat banget. Orang dari Cilacap. Dengan umur 70-an, ketika teman-temannya pada sakit ini itu, dia tetap sehat bugar. Sampai usia 70-an. Jadi, pilihan ada di tangan kita sendiri untuk mengatur makan dan berolahraga dengan teratur. Karena tujuannya apa? Tujuan pentingnya adalah dengan kita mengatur makan dan berolahraga dengan teratur, itu adalah suatu bentuk upaya
mengucapkan syukur kepada Tuhan atas anugerah kesehatan yang diberikan kepada kita. Itu penting. Kenapa? Jangan sampai karena keteledoran kita makan, kemalasan kita berolahraga, kemudian kita sakit, kemudian kita bilang ini cobaan dari Tuhan. Nah itu. Nah ini saya cerita bahwa ini dokter-dokter ini kalau pernah tahu dokter Eri Andar yang di tengah, dokter bedah saraf. Ini saya dan teman-teman ini dokter semua, dokter semua. Kami dokter-dokter juga bagaimana untuk belajar dan mengajar untuk ngasih tahu hidup sehat itu dimulai dari diri sendiri. Kalau kita ngomong berolahraga, ya kita harus olahraga, kita kasih contoh. Bukan cuma ngomong doang. Nah, jadi dokternya juga harus olahraga kan. Nah, ini saya bari maraton 42 kilo. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya kira ini keluarga saya, anak-anak saya. Dari kecil saya perkenalkan untuk menyukai dan menyenangi olahraga. Dengan harapan mereka bisa membangun tubuhnya dengan baik dan sehat di masa depan nanti. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk materinya ya, bukan materi tapi berbagi pengalaman yang singkat, padat dan sangat jelas gitu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang lanjutkan acara dengan tanya jawab ya. Silahkan kalau mau diketik di kolom chat juga nanti kita bacakan, atau ada yang langsung bertanya. Kesempatan mumpung ada pakar ini ya, tadi sudah disampaikan banyak hal gitu ya terkait dengan bagaimana kita menjaga kesehatan kita sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Monggo, ya ini juga kesempatan kalau misalnya ada yang sedang mengalami situasi tidak sehat, mau bertanya juga monggo dipersilakan. Monggo, saya tanya ya Bu. Ye, sinten menika nggih? Susi. Mbak Susi, oke silakan. Terima kasih, selamat siang Romo, dokter, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Pagi. Ini yang terjadi pada diri saya ya. Gini dok, pertanyaannya kemarin itu saya sempat cek dari asam urat. Asam urat, saya kaget asam urat saya 9,7. Kata dokternya, wah ini tinggi sekali. Apa yang ibu rasakan? Memang saya tidak merasakan apa-apa. Cuman dokter bilang ibu harus hati-hati. Ini harus ibu mulai ini. Ternyata di situ saya tanyakan, dok, sebabnya itu apa? Gitu. Terus dokternya bilang, ya dari ini diantaranya sayur berwarna hijau. Lah saya kaget. Nah padahal saya tuh paling suka makan sayur karena saya daging, ikan laut itu nggak doyan. Tahu tempe doyannya itu ya telur lah. Nah di situ akhirnya padahal setiap hari itu saya konsumsi sayurnya banyak sekali. Memang kalau gue dibilang nasi sama sayur, saya lebih banyak sayurnya daripada nasinya. Lah ini terus bagaimana yang saya lakukan? Memang untuk sekarang ini saya stop makan sayur hijau. Setelah saya cek lagi selama 1 bulan saya konsumsi sayur hijau, asam urat saya turun menjadi 5,2. Jadi selama ini saya hampir tidak pernah mengkonsumsi sayur hijau. Jadi saya hanya mengkonsumsi sayur selobor ya, yang warna putih itu sawi putih itu, terus terong sama Jepang. Nah terus apa memang benar saya itu kalau sudah turun ya, nah saya sudah turun sudah mendekati normal lah ya. Itu apakah saya sudah boleh kembali untuk mengkonsumsi sayur yang berwarna hijau itu, karena akhir-akhir ini kok saya jadi kalau lihat sayur hijau tuh sudah jelek gitu, saya sudah nggak doyan gitu dok. Begitu aja pertanyaan saya, apakah sudah boleh kalau saya normal itu sudah konsumsi sayur hijau? Berkah dalam. Langsung dijawab atau bagaimana ini? Langsung saja dok. Oke. Ya, Bu Susi, terima kasih. Jadi sebenarnya asam urat itu adalah dia
kita kalau kita ngomong sejarah, kita tidak bisa memetabolisme dari genetik kita untuk asam urat menjadi apa ya, gimana ya bahasanya. Jadi saya gampangkan aja ke bahasa awam. Asam urat itu harusnya banyak dikeluarkan melalui urin. Normalnya seperti itu. Akan keluar dari urin. Nah, ada kondisi-kondisi di mana orang-orang, pertama satu, memang ginjalnya sudah bermasalah, sehingga dia pengeluarannya berkurang, sehingga asam uratnya naik. Atau memang konsumsi-konsumsi yang hasil sampahnya berupa asam urat berlebihan. Nah, konsumsi apa yang hasil sampahnya asam urat itu akan berlebihan? Kacang-kacangan. Kalau sayur hijau, saya jujur, saya baru dengar ini. Kalau sayur hijau. Tapi yang jelas, mungkinkah setelah ibu dapat tahu tinggi, kemudian ibu nggak makan lagi yang namanya tahu tempe? Nah, itu pengaruh besar. Karena tahu tempe itu asam uratnya tinggi. Apa hasilnya? Hasil dari metabolisme si tempe kacang-kacangan ini akan menyebabkan asam urat tinggi. Sehingga pengurangannya keluar juga nggak bisa maksimal. Nah, setelah orang stop makan tahu tempe, maka dia akan bisa normal. Gitu ya. Benar, Bu. Tahu tempenya dikurangi kemarin khusus, betul. Lah, saya kan enggak konsumsi daging, jadi makanya tahu tempe telur. Nah, terus tahu tempenya di stop juga turun. Untuk tahu tempenya enggak saya stop, hanya sayur hijau aja yang saya stop. Tapi waktu itu udah konfirmasi 2 kali pemeriksaan, tetap tinggi gitu. Jadi pertama kali itu. Waktu Karena pertama kali memang saya kan tinggi itu 9,7, terus sebulan kemudian saya nggak konsumsi sayur sama sekali. Saya juga mengurangi makan kacang karena juga saya hobi makan kacang. Nah, mungkin kacangnya itu ya, saya kurangi juga. Tapi kalau tahu tempe nggak saya kurangi karena saya memang makanya itu karena di luar itu daging, ikan laut saya juga nggak doyan. Terus 1 bulan kemudian saya berada di Purwokerto, di sana ada pemeriksaan gula darah, saya periksa lagi di sana, ternyata sudah turun menjadi 5,2. Gitu. Mungkin dari kacang-kacangannya Ibu yang udah Ibu stop, tahu tempenya kan sudah terbiasa, nggak masalah. Jadi kalau sayur hijau Ibu makan aja, sayur hijau nggak apa-apa. Jadi sayur hijau itu bagus, Bu. Sayur hijau itu bagus. Tapi jangan merasa bahwa kalau saya makan sayur hijau nanti saya badannya jadi kurus, jangan, nggak bisa, Bu. Sapi ini jadi gemuk. Makanya pada hijau-hijau kan. Bercanda saya, bercanda itu. Nah, iya Dok, saya itu sampai kalau lihat sayur itu rasanya jelek, sudah nggak pengen sama sekali itu. Apa karena trauma ya? Ya boleh, ibu makan sayur hijau boleh, tapi kacang-kacangan hindari. Berarti tahu tempe hindari ya Dok? Tahu tempe kacang-kacangan. Oh ya sudah. Tahu tempe ibu suka makan lah, nggak apa-apa. Kenapa? Makan itu membahagiakan. Bikin bahagia itu bikin senang. Kalau bikin senang itu bikin sehat. Baik, terima kasih Dok. Matur nuwun Mbak Susi. Saya langsung nyuwun pamit ya karena saya ada acara lagi jam 11 ini mau berangkat. Terima kasih. Ya Mbak Susi, sehat selalu. Baik, untuk yang berikutnya ada yang mau bertanya langsung, Bu Tuti Suprapto, monggo. Terima kasih Bu Elisa, perkenalkan saya Bu Tuti Suprapto dari Palembang. Begini dokter, terima kasih atas waktunya. Selama ini saya tinggal berdua dengan suami. Apa yang saya makan, suami makan. Suami saya punya riwayat keturunan diabetes, tetapi saya tidak. Tetapi kenapa kok justru saya yang kena diabetes dengan konsum makanan yang sekarang usia 69 gitu. Nah, selama ini diabetes saya ya puasa itu ya selalu di bawah 200 Dok, tetapi masih di atas 100. Lalu yang menjadi pertanyaan saya Dok, haruskah saya makan obat seumur hidup? Kalau saya suka baca-baca di medsos ya, kalau namanya obat itu pasti ada racunnya ya Dok. Apakah nanti efeknya ke depan, lalu bagaimana kalau saya makan seumur-umur gitu? Ya memang sih Dok, sepertinya stabil ya antara 119
sampai 130-an gitu sudah beberapa bulan ini karena saya rajin olahraga minimal ya 30 menit gitu ya. Kemudian kolesterol saya juga mungkin tinggi ya Dok ya, walaupun masih di bawah 200. Kalau soal makan ya saya hati-hati Dok. Memang dipantang ini, tetapi saya bukan berarti tidak makan sama sekali. Saya makan tapi dalam batas yang cukup atau bahkan saya kurangi, jangan sampai tidak kenal tubuh saya ini dengan makanan ini, saya tetap makan. Nah, lalu kadang-kadang saya merasa ngeri juga Dok ya. Obat saya dikasih rutin sama dokter itu metformin Dok ya. Nah itu kadang-kadang ada merasa jenuh, kadang-kadang enggak saya makan. Walaupun nanti karena sudah cek bulanan ya Dok ya. Walaupun nanti waktu cek bulan nanti ya masih stabil seperti itu. Apakah saya salah ya Dok? Untuk sekali-sekali malas makan obat begitu. Terima kasih Dokter. Oke, terima kasih Bu Tuti, jangan ditutup dulu. Apa suaranya? Saya butuh data pertama kali kena diabetes tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya Dok? 2010 sekitar itu. Oke, 2010. Saat 2010 itu berat badan berapa? Sekarang berapa? Sekarang 64 Dokter ya. Waktu itu 68. Saat Ibu tinggi badan berapa? Bagaimana Dok? Tinggi badan berapa? 156 Dok. Nah itu berarti 156 dengan berat badan 68 artinya apa saat ini? Dalam kondisi apa? Masih kelebihan. Gemuk, obesitas. Oke, jadi ini saya cerita. Jadi memang dari penelitian terbaru sudah mengatakan bahwa genetik orang tua diabetes itu genetik yang diturunkan. Oke, genetik ini harus ketemu pemicu. Pemicunya apa? Lemak perut ketemukan. Jadi jangan sampai kalau kita misalnya ada orang yang bilang, oh saya kena diabetes karena orang tua saya diabetes dong, genetik. Wah, saya jujur marah itu. Kenapa marah? Dia nyalain orang tuanya. Padahal apa? Kita kan nggak bisa gini sama Tuhan. Kita orang tua kita lahir, orang tua kita siapa? Kalau kita marah karena itu berarti kita marah dong sama Tuhan. Nggak bercanda. Jadi nggak benar kan? Jadi jangan kita bawa-bawa, oh karena genetik kemudian saya jadi sakit gula. Enggak boleh seperti itu. Kenapa? Kalau kita ngomong seperti itu berarti kita nyalain Tuhan. Kita kan nggak bisa lahir di mana. Lalu apa yang dilakukan? Kita berupaya, berusaha bagaimana menjaga faktor genetik, faktor bakat ini yang sudah ada supaya tidak terkena pemicunya. Pemicunya apa? Lemak perut. Satu-satunya itu yang saya jelaskan dari awal slide. Kegemukan itu mempercepat penuaan semua organ tubuh kita, salah satunya diabetes. Dan lemak perut tersebut jadi oke, bisa lihat dilihat penjelasan saya gampang. Oke, pada kondisi normal, ini lihat tangan saya, pada kondisi normal gula darah naik. Pabrik insulin normal, gula darah netral. Tetapi pada kondisi pabrik insulin sudah rusak, salah satunya karena kegemukan, gula darah naik, pabrik insulin kurang. Bisa turun nggak itu? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Oke. Lalu bagaimana? Memberikan suntikan dari luar atau diberikan obat untuk pabrik yang sudah rusak dirangsang menghasilkan insulin lebih banyak, gula darah netral. Nah, itu sebenarnya Bu. Jadi, kalau Ibu bertanya kenapa suami yang punya bakat, tapi kok Ibu yang sakit? Kan? Nah, itu salah satunya. Bagaimana ke depannya? Bagaimana ke depannya? Tadi saya bilang, kalau sudah kena, gimana caranya jangan terjadi komplikasi? Supaya tidak terjadi komplikasi, bagaimana? Gulanya harus dinetralkan. Cara menetralkan gula, pertama satu, bukan cuma obat. Ngatur makan, olahraga, obat. Oke, itu yang penting. Nah, saya punya cerita, ada yang namanya, saya Dr. Ahmad Utajalu, spesialis bedah di Rumah Sakit Siloam Karawaci. Beliau terdiagnosa DM pada usia 55 tahun, gemuk sekali. Apa yang dilakukan oleh beliau? Waktu itu kejadian tahun 2011-2012. Apa yang dilakukan beliau? Beliau gemuk sekali. Dokter, dia nanya sama teman-temannya di penyakit dalam di Siloam Karawaci, bagaimana caranya supaya saya bisa tanpa lepas obat ini? Ya udah, hilangkanlah lemak perutnya. Apa yang dia lakukan? Dia diet, dia lari. Beliau lari. Sekarang udah lari kemana-mana. Sudah sampai Chicago Marathon, 42 kilo, London Marathon, 42 kilo.
sudah pernah semua. Nah, itu tanpa obat sampai sekarang sehat, fit tanpa obat. Ibu bisa cek namanya Dr. Armada Huta Jalur spesialis bedah di Islam. Nah, itu salah satu. Nah, kemudian jadi bukan obat yang jadi faktor utama, tapi pengaturan pola makan, pengaturan pola makan, pengaturan aktivitas fisik, kemudian obat. Nah, kalau sudah memang terpaksa tinggi tidak bisa dengan pengaturan makan dan olahraga tadi, obat diberikan. Lalu yang beredar dari masyarakat seperti Ibu bilang tadi, obat ini kan racun, dok. Ginjal saya bisa rusak, dok. Gitu kan? Takut kan? Oke. Saya punya cerita. Saya punya pasien 19 tahun cuci darah. 19 tahun usianya perempuan cuci darah. Dan dia tidak minum obat sama sekali. Yang Ibu salahin apa? Obatnya. Dia nggak minum obat. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Satu hari minum air putih cuma 3 gelas. Apa yang akibatnya? Jadi, kalau Ibu mikir bahwa ginjal itu fungsinya seperti saringan santan. Kalau Ibu masak santan, airnya kalau sedikit, nyarinya susah apa gampang kalau sedikit? Susah kan? Tapi kalau airnya banyak, kita masak santan, nyarinya gampang. Akibatnya apa? Ginjal kerjanya ringan. Ginjal nggak beban berat. Jadi kesimpulannya, mau dengan obat, mau tanpa obat. Tapi kalau air putih kita sedikit, ya sudah selesai, finish kita. Maka dari itu pentingnya sekali bagaimana hidrasi cairan sehari-hari. Air putih cukup 2-3 liter per hari, jangan kurang. Cukup jelas ya Bu ya. Jadi Ibu rekomendasinya saya tetap minum, kontrol sesuai dengan petunjuk dokter yang di sana. Tapi harus ingat air putihnya harus cukup, harus banyak juga. Nah, gitu, oke, clear? Boleh tambah dikit, dok? Boleh, silakan. Nah, tadi dokter menyampaikan bahwa penyebab gula darah itu ada 2 faktor ya, dok ya. Dari glukosanya yang rusak atau pankreasnya yang rusak, begitu ya, dok? Apanya rusak? Kalau saya tidak salah nangkep, dok ya, penyebab orang terkena diabetes itu ada 2 faktor. Kemungkinan glukosanya yang rusak atau pankreasnya yang bermasalah, begitu ya, dok? Oh, begini Bu, jadi gini, pankreasnya bermasalah sehingga menghasilkan insulin yang cacat. Oh iya, insulin. Oke, insulin yang cacat. Insulin yang cacat itu kita bahasa medisnya namanya resistensi insulin. Pertamanya itu dulu. Resistensi insulin. Jadi harusnya untuk membuka pintu sel membutuhkan satu kunci, tetapi karena terjadi kerusakan kecacatan insulin yang dihasilkan maka membutuhkan 3-5 kunci. Itu salah satu faktor obesitas kegemukan. Itu dulu pertama. Nah, ketika sudah berlangsung terus-menerus hasil pabrik insulin terpaksa menghasilkan lebih banyak lagi karena kebutuhan di membuka kuncinya harus banyak. Lama-lama dia rusak pabrik insulinnya. Akibatnya tidak bisa menghasilkan sama sekali. Nah, intinya faktor utamanya tetap di pankreasnya yang bermasalah ya, dok ya. Betul. Ada dua. Permasalahan pertama di pinggirnya, di selnya sendiri, karena dia terjadi resistensi insulin. Insulinnya ibaratnya pintunya kebal sama insulin. Insulinnya harusnya 1, dia butuh 3. Kenapa terjadi resistensi insulin kekebalan ini? Karena kegemukan. Nah, itu dari karena kegemuk itu jadi terpaksa insulin menghasilkan, pabrik insulin menghasilkan insulin lebih banyak lagi. Diperas dia. Lama-lama habis. Ya, dok. Yang terakhir, dok, ini barusan saya baca itu di medsos ya, dok ya, panjang lebar dibahas bahwa metformin itu ternyata benar-benar mematikan. Tapi setelah saya baca terus akhir-akhirnya dia menawarkan obat. Jadi saya menjadi ini yang benar yang mana. Jadi menurut dokter ya, saya selalu dikasih metformin dari awal sampai sekarang sama dokter, karena saya dokter perusahaan, dok ya, dijamin seumur hidup. Ya mau tidak mau nurut ya, dok ya, apa yang dokter berikan. Tetapi apakah cukup aman untuk metformin itu untuk dikonsum seumur hidup ya, dok? Metformin ini saya kasih tahu dari awal, ini obat ajaib. Kalau Ibu tahu sejarahnya, ajaibnya di mana? Metformin itu kalau lihat sejarahnya, ini adalah salah satu contoh bagaimana namanya tanaman herbal untuk naik tingkat menjadi obat bergerak. Oke.
Jadi metformin itu pada dasarnya, pada awalnya sejarahnya adalah tumbuhan ilalang yang tumbuh di Amerika sana. Nah, tumbuhan ilalang ini ternyata dari entah bagaimana kemudian dicobakan kepada orang yang punya sakit gula, kok gulanya bisa turun. Kemudian melalui proses panjang puluhan tahun, ketemulah, oh ekstrak utama dari tumbuhan ini adalah diciptakan metformin yang dia membantu menurunkan resistensi insulin. Sehingga insulinnya tadi yang cacat pun tetap bisa membantu memasukkan gula ke dalam sel. Sehingga gulanya bisa turun. Awalnya itu. Jadi semua obat medis, semua berasal dari alam. Kalau ibu tahu amoksisilin, antibiotik itu semua dari mana? Dari jamur. Oke, jadi sebenarnya tidak ada pertentangan yang namanya kimia bukan kimia. Dan itu bukan masalah. Semua dalam tubuh kita kimia. Ini rambut kita kimia. Air putih yang kita minum sehari-hari ini kimia H2O. Ya kita sendiri kimia karbon gitu. Oke. Ya dok, Gampang ya Bu ya? sedikit lagi ya dok ya. Ya. Minta maaf ya Bapak Ibu Nggak ya, apa-apa, karena saya nggak sedang apa-apa. mengalami ini. Sebenarnya saya pemakan segala dok, artinya tidak ada pantangan. Lalu dengan buah-buahan dok, buah-buahan itu kan banyak yang manis ya dok ya. Nah itu apa ada pengaruhnya dengan kadar gula darah yang dalam tubuh kita? Kalau kita lihat di medsos ya dok, tidak boleh makan buah ini, buah ini, buah ini, buah ini. Ya wes, saya tidak makan memang ya. Tetapi apakah benar begitu? Karena itu kadang-kadang ada unsur untuk istilahnya iklan atau apa ya dok ya. Gimana dok? Kadar gula dalam makanan alami, sayuran atau buah itu apa benar-benar berpengaruh juga dengan kadar gula yang membahayakan bagi tubuh kita? Begitu dok? Iya Bu. Jadi buah-buahan ini juga jadi kalau kita nggak pintar milih buah, buahnya justru akan menaikkan gula darah. Buah pisang, mangga, durian, semangka. Wah, itu enak banget. Itu gulanya tinggi. Pisang ya dok? Padahal saya tiap hari pisang dok. Itu katanya mencegah darah tinggi. Gini Bu, kalau Ibu mau suka, sekali lagi, kalau Ibu suka. Tidak juga suka dok. Saya pikir karena saya pernah baca itu adalah dengan mengkonsumsi pisang paling tidak satu sehari itu mencegah stroke. Begitu dok. Ya memang ada antioksidan dan lain-lain, tapi bisa cari di buah lain. Ya oke. Pisang, Jadi, mangga, apalagi dok? Pisang, mangga. Pisang, mangga, durian, kemudian semangka itu gulanya tinggi. Oke. Nah, kalau Ibu mau konsumsi itu, boleh, dilarang nggak? Dilarang kok. Tapi tolong ketika makan nasinya, nggak usah, karena itu sudah gulanya pengganti nasi. Ya. Nah, cuma masalahnya kalau Ibu udah nggak makan nasi, Ibu udah nggak boleh lagi punya KTP di Indonesia. Kata orang Indonesia itu kan makan nasi, kalau nggak makan nasi bukan orang Indonesia. Bercanda, ini sudah dibela-belain makan nasi hitam loh dok. Di sini ada nasi hitam. Bebas. Nasi putih, nasi hitam, nasi merah itu bebas. Tetapi hati-hati dengan jebakan nasi hitam atau nasi merah. Jebakannya begini. Oh, karena ini gulanya sedikit. Sekali lagi, karena ini gulanya sedikit, boleh dong saya nambah 2 porsi atau 3 porsi. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu-Ibu memberi kesempatan pada saya. Ya, baik Ibu, terima kasih Bu Tuti sudah menambah informasi juga untuk semua. Matur nuwun juga dokter, penjelasannya sangat detail seperti kuliah patofisiologi loh dok. Baik, ini ada beberapa pertanyaan di chat dok, saya mungkin bisa bacakan saja ya. Oke, yang pertama dari Ibu Emiliana, 66 tahun. Saya punya penyakit bawaan asma dan darah tinggi. Akhir-akhir ini kok gula darahnya tinggi, apakah itu pengaruh obat atau sebab lain ya dok? Monggo dijawab dulu dok. Oke, penyakit bawaan asma dan gula darahnya tingginya seberapa? Apakah sudah masuk kategori sakit diabetes atau belum? Kalau sudah masuk kategori sakit diabetes atau masih ragu-ragu, kita juga ada namanya prediabetes, hampir diabetes. Nah, sebaiknya dicek aja HbA1c-nya. HbA1c-nya 6,5 atau kalau lebih dari 6,5 ya berarti udah sakit gula.
Tapi saya bilang tadi, gimana sebelum mulai pengobatan, kalau memang bisa pengaturan makan dan olahraga itu dulu kita pasien dilakukan. Lebih baik seperti itu. Baik, Oke. sudah dok. Pertanyaan, oke, Baik. pertanyaan berikutnya. Dari Bu Richard. Emiliana, ini dari Bu Endang. Kalau kita sudah lama DM dan sudah lama suntik insulin maksudnya ya, untuk HbA1c apa juga harus tetap di bawah 7 atau ada standar lain? Usia 65 tahun dari Bu Endang, monggo. Oke, Bu Endang begini. Insulin memang terpaksa diberikan berarti ya, ketika memang HbA1c sudah tinggi, tidak bisa terkontrol dengan makan dan obat. Berarti obat sudah tidak bisa merangsang pabrik insulin pasien, ya kan? Sehingga terpaksa diberikan insulin dengan tujuan dapat mencegah komplikasi yang akan terjadi di ke depan. Nah, sebaiknya memang kalau bisa di bawah 7. Kenapa? HbA, kita balik lagi, penelitian jangka panjang di masa lalu mengatakan bahwa HbA1c yang turun 1% menurunkan resiko tingkat kematian dan komplikasi dari cuci darah dan lain sebanyak 20%. Sekali lagi itu penelitiannya, namanya rezeki orang tiap orang beda-beda ya. Tuhan kasih rezeki tiap orang beda-beda, tetapi kalau kita udah ngomong-ngomong seperti ini, bahasanya kita menurunkan resiko. Nah, rezekinya orang sendiri-sendiri Tuhan yang kasih kita nggak tahu. Tapi kita jaga supaya resiko kita untuk terjadi cuci darah, resiko kita supaya terjadi dari serangan jantung dan lain-lain menurun. Jadi sebaiknya tetap di bawah 7. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya jawaban ini ya. Bu Endang, apakah bisa diterima Ibu jawaban dari Dokter Onggo, Bu? Ya, bisa, dokter. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik, matur nuwun. Saya lanjutkan dari Ibu Yasinta Ardini. Mau tanya dokter, anak saya umur 14 tahun, sudah 1 bulan ini sejak pertama bergejala COVID maksudnya ya, disebutkan Omikron. Gejala-gejala COVID-nya sudah hilang, cuman untuk batuk-batuknya kok susah hilang ya. Bagaimana ya caranya untuk membantu menghilangkan batuknya? Suwun. Monggo, Dok. Umur 14 tahun, batuk-batuk. Coba itu Bu, mungkin uang jajannya kurang. Enggak, bercanda. Jadi pada pasien COVID itu memang ada yang namanya proses pemulihan. Proses pemulihan pada COVID itu ibaratnya kita itu kayak tangan kita, kulit kita lecet. Nah, lecet ini terjadilah di dalam paru-paru kita. Entah itu COVID, entah itu TBC dan lain-lain, itu terjadi pelecetan kan, kerusakan. Nah, proses tangan kita lecet kemudian menjadi sembuh, apakah langsung jadi kulit sempurna bisa berkeringat dengan cepat? Kan enggak, butuh waktu. Ada yang namanya keloid dulu kan muncul di kulit kita. Nah, keloid inilah yang terjadi juga muncul di paru-paru. Nah, keloid yang muncul di paru-paru ini dalam proses penyembuhannya kayak di tangan kita kan kalau proses penyembuhan gatel ya. Nah, di paru-paru juga bisa dalam bentuk batuk. Lalu bagaimana kita bisa membantu dengan proses mempercepat proses penyembuhan itu? Dengan apa? Vitamin dan lain. Vitamin lah silakan, antioksidan silakan. Kemudian kalau bisa dibantu dengan obat sedot. Yang orang asma itu. Nah, obat sedot diberikan sehari 2 kali pagi malam dengan tujuan untuk membantu proses penyembuhan, membuka paru-parunya yang tadi menyempit keloid seperti itu dibuka. Nah, pasien-pasien yang saya tangani COVID itu, saya menggunakan obat seperti ini untuk 6 bulan. Dan long COVID-nya tidak ada. Gejala batuk-batuknya akan berkurang. Saat itu itu belum ada penelitian dan lain, saya cuma jujur saat itu saya cuma berpikir pakai penyakit TBC. Jadi hampir sama kan proses penyembuhannya sehingga untuk membuka jaringan dan lain-lain. Tapi sekarang sudah muncul, oh berarti ternyata apa yang saya lakukan itu benar. Jadi memang harus dibantu dengan obat sedot itu untuk mencegah long COVID syndrome. Mungkin ibu bisa mencoba itu, membeli kayak obat yang disedot itu. Gitu ya, Bu. Kira-kira jelas. Baik, Bu Yasinta, apakah jawabannya cukup jelas? Lumayan. Nanti kalau kurang jelas saya tak tanya lagi. Baik, matur nuwun. Oke, yang berikutnya dari Romo Sunar kita skip dulu saja, nanti Romo terakhir saja, ya. Dari Bu Ria Yudiana dulu.
ayah mertua saya dan om saya ada komorbid DM, lalu 1 bulan yang lalu terinfeksi COVID-19. Yang ingin saya tanyakan, ketika orang dengan komorbid DM terinfeksi COVID-19, apa yang diserang oleh virus, Dok? Lalu apakah pasien dengan kondisi demikian yang diserang salah satunya lambungnya, Dok? Karena kalau sudah negatif dari positif hingga negatif, sering muntah-muntah. Kemudian setelah sembuh, apa saja yang harus dikontrol secara rutin? Panjang, Dok, pertanyaannya. Monggo. Panjang tapi kita pendekin. Oke. Silakan. Jadi kalau kita ngomong COVID itu ya uniknya COVID ini saya juga bingung juga kenapa dia bisa kena semua. Itu saya sampai berpikir senjata biologis. Jadi COVID itu memang dia utamanya kena apa, tapi COVID itu juga karena ada yang namanya sel ACE2. Sel ACE2 ini nempel di dalam tubuh kita, itu ACE2 itu banyak sekali di semua organ, paling banyak memang paru-paru. Di saluran cerna ada, di ginjal ada, di jantung ada. Nah, ACE2 ini tempat si kuman, si virus ini nempel itu masuk. Ketika udah masuk, kemudian dia infiltrasi masuk. Nah, ACE2 buat tempat nempel ini kategorinya di banyak tempat, terutama paru-paru. Pasien pertama saya COVID sekitar akhir Maret 2020 itu gejala awalnya diare, mual-muntah. Tetapi hari keempat muncul sesak napas batuk. Itu juga kita kaget dan kita nggak tahu ini apa ini COVID baru apa ini, nggak tahu saat itu. Jadi bisa seperti itu. Dan gejala mual-muntah pada pasien apapun yang mengalami peradangan infeksi akan muncul gejala mual-muntah. Kenapa? Karena ketika infeksi masuk, peradangan masuk, maka hormon dari kortisol adrenalinnya akan naik. Kortisol adrenalin ini akan kortisol terutama akan merangsang juga bisa masuk ke merangsang produksi asam lambung lebih tinggi sehingga akan menyebabkan mual dan muntah. Nah, itu dia. Jadi tidak bisa saja gejala mual muntah saat ini terkait dari COVID-nya yang kedua. Menurut saya sudah lain lagi, sudah fase pemulihan. Tetapi proses dari peningkatan asam lambung yang sudah berjalan ini kelihatannya kok terus berjalan terus, sehingga membutuhkan pengaturan pola makan dengan menghindari pedas, kopi, gorengan, santan, kemudian untuk konsumsi obat untuk menetralkan asam lambung, mengurangi produksi asam lambung. Itu sih, ada lagi ya? Kurang ada. Jawabannya yang belum terjawab. Saya Apa saja yang perlu dikontrol secara rutin, Dok, setelah sembuh? Yang perlu dikontrol secara rutin sama sebenarnya. Yang perlu dikontrol secara rutin itu ya untuk bagaimana gulanya diturunkan sesuai dengan tadi gula darah puasa 80 sampai 130, HbA1c di bawah 7. Itu memang harus diturunkan. Oh ya, satu lagi, COVID itu ternyata bisa mencetuskan terjadinya sakit DM loh pada pasien yang tidak punya sakit DM. Ada itu. Saya dapat dari 2 pasien. Dia nggak punya sakit DM sama sekali. Kemudian dia kena COVID, usia masih muda. Kemudian dia waktu opnam tinggi, dan kita kan bisa ngecek cefepida HbA1c. HbA1c-nya itu nggak ada tinggi-tinggi, dia nggak punya DM, tapi bulannya 400 saat opnam COVID itu. Ternyata COVID-nya itu juga bisa nempel ke sel beta pankreas. Kemudian sel beta pankreasnya tidak bisa menghasilkan insulin, rusak. Tapi rusak ini ternyata ada laporan dari luar negeri bisa berjalan selamanya, bisa berjalan hanya sementara. Nah, 2 pasien saya itu cuma sementara. Karena memang dari awal saya bilang, oke, pabrik insulinnya istirahat, relakan Anda untuk disuntik insulin dulu. Relakan Anda untuk disuntikan insulin dulu untuk menetralkan gulanya, pabrik insulin istirahat, kemudian kita berikan obat-obat gula baru yang bisa memperbaiki pabrik insulin. Nah, dia akhirnya selesai COVID juga nggak minum obat lagi. Obat gulanya udah nggak. Nah, dia tinggal pengaturan makan, dia olahraga, ya agak kurus. Nah, memang saat ini jujur Bapak Ibu yang kalau memang punya sakit gula, ada obat-obat baru yang berupa pil, dia memang bisa memperbaiki pabrik insulin. Sehingga
nanti kerusakan insulin yang tadi produksinya kurang, yang insulinnya sedang cacat, itu bisa pulih lagi. Bahkan HbA1c dari 13 bisa jadi 7, itu bisa dengan obat. Bahkan ada, kalau baru kita ketemu pasien tersebut, kemudian dia mau komitmen menurunkan berat badan dengan baik, itu bisa lepas dari obat. Saya sudah punya banyak pasien itu. Ketika dia baru ketemu sakit gula baru tahu, kemudian juga masih 45 tahun ke bawah, berat badan semuanya gede, 95 kilo, 100 kilo, semua gede. Nah, kita dengan obat-obat baru itu, kita perbaiki pabrik insulinnya dengan obat baru, gulanya, berat badannya dia turunkan, sehingga lemak perutnya berkurang, kerusakan dari dalamnya juga berkurang, lepas itu obat. Serius, saya nggak bohong, ada itu. Sudah? Ya. Apa gitu? Baik. Yang Romo ya, tapi Romo lain. Buria sudah cukup jelas untuk pertanyaannya? Ya, cukup jelas Romo, terima kasih. Tapi ada satu yang mau saya Romo loh. Saya bukan Romo loh. Saya gagal di Romo. Saya perhatikan Romo Kres, jadi saya bilang Romo. Terima kasih dokter. Saya nggak enak sama Romo. Saya nggak jadi Romo soalnya. Aduh. Saya nggak pernah enak punya keinginan hati cita-cita jadi Romo, tapi nggak jadi. Nggak bisa. Nggak enak hati sama Romo karena pertanyaannya jadi saya duluan. Jadi saya. Iya, dokter, ada yang mau saya tambahkan. Ada banyak pasien yang ketika sudah sembuh dari COVID itu baik-baik semua kan, tiba-tiba itu meninggal dunia itu karena faktor pengentalan darah. Nah itu yang makanya saya tanyakan apa yang harus dikontrol karena kaitannya COVID ini yang pengetahuan yang saya dapat itu ada juga nanti setelah sudah sembuh, nanti dia ada pengentalan darah di situ. Begitu dok, terima kasih. Oke, itu jadi gini, COVID ini lucu, aneh, dan makanya saya sampai bilang berpikir apa ini senjata biologis serius. Jadi bayangkan ini adalah tempat bagaimana oksigen masuk di ujungnya paru-paru. Oksigen masuk ke ujungnya paru-paru. Bayangkan ada balon itu ibu tiup, di ujung balon ini tempat oksigen terserap. Oke, masuk sini oksigen. Jadi oksigen masuk paru-paru ibu sampai ke alveolus namanya. Jadi bentuknya kayak bola-bola kelereng itu, bola balon masuk, oksigen masuk. Nah, oksigen terserap di sini pembuluh darahnya. Nah, masalahnya pembuluh darah di sini, di yang ujung dari paru-paru, tempat si oksigen terserap, tempat CO2 untuk keluar, ini mengalami penyumbatan. Tutup dia. Nggak bisa masuk dia, karena tertutup. Karena apa? Infeksi COVID menghasilkan reaksi tubuh yang nggak ada jalur sendiri, bisa beda-beda tiap orang, kemudian menyebabkan merangsang terjadi sumbatan pada pembuluh darah di tempat penyerapan oksigen. Itu yang menyebabkan pasien COVID mengalami saturasi turun. Tandanya yang bisa dicek dari D-dimer. Nah, pengetahuan ini baru pertama kali diketahui bulan Mei 2020 setelah hasil otopsi di Italia. Kita ingat ya, bulan April 2020, Maret 2020, di mana Italia habis semua lantak karena COVID. Di bulan 5 mereka melakukan otopsi di paru-parunya orang COVID di seluruh tubuhnya. Ketemulah itu, orang yang kena COVID ternyata sumbatan di paru-paru pembuluh darahnya. Jadi kerusakannya bukan di sel paru-parunya aja, tapi nggak bisa masuk, terserah. Tandanya di dimernya naik. Maka dari itu sejak Juli 2020, sejak bulan 6 2020, waktu itu kita Indonesia juga masih bingung apa itu. Tapi saya baca penelitian itu langsung saya coba untuk pasien-pasien saya. Puji Tuhan banyak membantu, kita agresif dari awal berikan obat pengencer darah. Tingkat kematian pasien yang kami tangani itu berkurang drastis sejak Juni 2020. Dan Agustus 2020 baru dari Indonesia, dari Kemenkes baru mengadopsi bahwa dimasukkan itu pengencer darah di bulan Agustus. Tetapi di bulan 6 saya membaca dari European Association itu pulmonary sama kardiologi sudah langsung saya berikan pada pasien saya. Dan itu ya bisa menurunkan tingkat kematian. Tapi sekali lagi
Tuhan kasih rezeki beda-beda tiap orang. Tapi tingkat resiko kematiannya berkurang drastis. Nah, long COVID syndrome salah satunya bisa dengan masih terjadi berlanjutnya dari pengentalan darah di paru-paru, di pembuluh darah paru-paru. Kalau ibu mau ngecek, jangan ronsen paru-paru, tapi CT scan paru-paru. CT scan paru-paru, nggak kelihatan dari ronsen. Dan pengecekan di dimer pengecekan darah. Kalau memang itu tinggi, bisa diberikan obat tambahan seperti ya pernah dengar namanya Sarepto. Nah itu diberikan. Itu kalau mau ngontrol mau benar-benar seperti itu. Gitu. Tapi jarang sih sebenarnya kalau mau silakan. Jarang, tapi kalau mau dipantau paling nggak di dimer dicek dulu. Paling nggak 3 bulan dari pasca COVID negatif itu. CT scan pertama setelah negatif dilakukan. Nah, dari situ kan akan kelihatan ini seperti apa baiknya ke depan. Gitu ya kira-kira. Oke, terima kasih dokter. Moga-moga Bu Ria puas ya Bu dengan jawabannya. Ini masih banyak yang lain. Makin siang Terima makin kasih hangat, banyak, Dokter makin Onggo. seru-seru nih pertanyaannya ini. Baik, berikutnya saya bacakan ya dari Bu Odi. Mbak Odi, selamat siang. Izin bertanya. Oke, diizinkan ya Mbak. Nama saya Odi, usia 36 tahun. Untuk kolesterol yang mempengaruhi naik turunnya apa? Saya untuk yang dimakan seringnya sama. Untuk minuman bubble, minuman kekinian juga tidak sering. Cuman medical check up tahun 2021 Desember, hasil kolesterolnya 220. Sementara tahun sebelumnya di angka 150 sampai 180. Terima kasih. Jadi intinya bertanya, naik turunnya itu karena apa gitu ya? Untuk makanan sudah dijaga. Monggo Dok. Jadi, kalau mau naik turunnya karena apa ya tergantung dari apa yang kita makan. Jadi gampangnya begini, tubuh kita itu seperti mesin mobil yang harusnya berjalan menggunakan bensin 30 liter per hari. Tapi kalau kelebihan 50 liter yang masuk hari itu, maka akan tersimpan dalam bentuk lemak perut. Lemak perut dalam metabolismenya akan bisa menjadi kolesterol trigliserid. Jadi walaupun ibu udah ngomong, saya nggak makan goreng-gorengan loh dok, saya udah nggak makan ini, nggak makan itu kan sekarang, baru minggu lalu, baru bulan lalu, beberapa tahun yang lalu gimana? Nah itu akumulasi dari kelebihan kalori yang dimasukkan itu akan menjadi lemak, dan lemak perut itu ya tadi kemana-mana. Jadi ibaratnya yang boleh ada dokter anak yang cerita pernah ngomong, anak-anak dikasih minyak, dikasih masakan Padang itu benar. Kenapa masakan Padang berminyak? Karena memang anak-anak pertumbuhan perkembangan untuk saraf-sarafnya otot. Tapi ketika orang dewasa dikasih minyak banyak, dikasih goreng-gorengan banyak, masih banyak, maka yang terjadi tumbuhnya nggak ke atas tapi ke samping. Itu ya bercanda. Cukup jelas ya. Jadi bagaimana ya makan sayur lebih banyak, makan makanan, ngatur makan lah, kalorinya dikurangi, olahraga. Mbak Odi, apakah sudah cukup jelas jawabannya Dokter Onggo, Mbak Odi? Terima kasih Dokter Onggo dan Bu Elisa, berarti harus dibanyakin olahraga ya. Besok gue sama Romo ya Mbak? Saya juga Romonya gue sama. Ya. Dan saya memang naik ya. Terutama di apa yang kayak tadi Dokter Onggo bilang, coba dipegang perutnya gitu kan. Memang sepertinya memang ada squishy di situ sih. Mungkin memang itu ya Dok yang bikin kolesterolnya. Iya. Memang harus olahraga rutin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Odi untuk pertanyaannya. Sekarang yang berikutnya dari Ibu Ika Puji. Tanya Dok, trigliserid, nah ini trigliserid lagi nih. Trigliserid saya tinggi, pernah sampai 800-an, tapi di badan enak-enak saja. Sedangkan kalau hasil 200-300-an, di badan terutama di tengkuk dan pundak rasanya kenceng, pegel tidak karuan. Saya konsumsi obat simvastatin 20 mg sampai bosan minumnya. Selain minum obat, apakah ada makanan atau buah yang bisa menurunkan trigliserid ya Dok? Monggo. Oke, pertanyaannya gampang. Mau keluar uang mahal, apa nggak keluar uang? Jadi gini loh,
Triglycerid, sekali lagi saya bilang triglycerid. Pernah tahu gaji, makan bakso ada gaji, itu triglycerid. Oke. Nah, ada makanan enak. Pernah dengar ya namanya babi panggang. Kayak samcan yang babi kriuk. Itu. Nah, itulah triglycerid. Itu ada di perut kita. Jadi perutnya babi ya, babi kriuk panggang warna coklat itu sama dengan lemak perut yang kalau kita bisa pencet ini perut kita, ada tebel-tebelnya. Nah, itu triglycerid itu. Nah, kalau Ibu bertanya, apakah ada obat? Apakah ada untuk bisa menurunkan triglycerid? Ya, saya balik bertanya. Selama lemak perut kita masih tebal, selama lemak perut kita masih banyak, kira-kira bisa nggak normal? Enggak kan? Lalu apa yang harus dilakukan? Dikurangilah lemak perutnya. Jalannya gimana? Ngatur makan, olahraga. Kalau memang bisa. Kalau mau lebih ringan, ya turunkan berat badan dengan obat. Ada nggak obat dok untuk menurunkan berat badan? Ada. Saat ini sudah ada obat-obatan yang bisa untuk menurunkan berat badan dengan satu mekanisme di mana otak dimanipulasi untuk hormonnya dibuat terasa kenyang. Hormon. Jadi obat tersebut masuk ke otak bilang kenyang, kemudian masuk ke lambung bilang kenyang, kemudian nanti sehari makan cuma 1 kali. Nah, ketika satu hari cuma masih makan 1 kali, maka bensinnya yang masuk kan berkurang dulu. Ketika bensin berkurang, maka untuk kegiatan sehari-hari yang dipakai apa? Bensin cadangan yang di lemak perut kita. Nah, nanti bensin cadangannya dipecah. Nanti kan berat badannya turun. Nah, obat tersebut sudah beredar di Indonesia, sudah dipakai, pasien-pasien saya juga ada yang pakai, sebulan bisa turun 5 kilo, 7 kilo. Tapi efek sampingnya kanker kantong kering. 2.500.000 sebulan. Jadi, udahlah diet kan ya. Atur makan olahraga. Gitu ya, kira-kira sudah bisa menjawab ya. Kalau ibu mau beli obat di luar kayak Fenovibra, itu silakan. Ibu mau beli kayak Gemfibrozil itu silakan untuk menurunkan triglycerid. Tapi sekali lagi saya bilang, kalau ibu minum obat tersebut kemudian udah lama sampai bosan kemudian nggak turun-turun, ya ibu ceklah perutnya udah berkurang. Kalau belum ya ibu terimalah. Wow, berarti memang saya nggak bisa turun pakai obat, saya harus olahraga seperti itu. Gitu ya, cukup jelas ya. Baik, terima kasih dok. Bu Ika Puji, apakah sudah cukup jelas? Jadi diet saja ya dok ya, daripada nanti jadi kanker karena minum obat mahal ya. Baik, pertanyaan dari Romo kita simpan untuk terakhir saja gongnya nanti ya. Ini apakah ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Monggo. Romo pertanyaannya apa? Pertanyaan susah sih nggak bisa jawab. Tenang dok. Nanti kita pakai untuk gong saja dok. Monggo, Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang bertanya? Boleh diketik di chat atau boleh silakan langsung open mic. Monggo. Oh ya belum. Sudah tidak ada? Masih kita tunggu. Baik, kalau tidak ada, mungkin sambil menunggu yang lain, ini pertanyaan dari Romo. Saya bacakan dulu, nanti Romo silahkan melengkapi. Ya. Dok, konsumsi makan yang baik untuk olahragawan apa? Khususnya untuk mengembalikan kalori yang terkuras, namun tetap sehat untuk tubuh saat long ride atau half marathon. Kalau telur ayam, daging memang bikin kuat, tapi berisiko menaikkan kolesterol. Kalau minum hanya air putih sering bikin tidak bertenaga. Jika minum manis bikin bertenaga, tapi resiko gula darah juga bisa naik. Makanan bar oats dan kurma stripe yang biasa untuk vitamin saat run goes, apakah berisiko menaikkan gula darah juga? Monggo. Waduh, ini pertanyaan expert ini. Wah. Langsung wawancara saja dok. Wah, Romonya ini awet muda ini. Wah, banyak olahraga nih Romonya. Kapan-kapan boleh lah kita goes bareng, apa kita mau lari bareng nih, mau? Siap. Ya, oke. Romo, mohon maaf saya boleh tahu Romo sudah mulai aktif olahraga sejak kapan, Romo? Saya semenjak awal pandemi, Dok. Oh, awal pandemi. Berarti ini korban pandemi. Korban pandemi, tapi bertahan sampai sekarang ya? Bertahan masih sampai rutin sekarang. Oke. Ya. Turun berapa kilo, Romo? Dulu 61, sekarang 55. Wah, lumayan itu. Daripada lu manyung. Maaf, mau bercanda. Tapi celananya kendor banyak ya. Ya. Celananya tadi dari ukuran berapa? Dari 36, 38 mungkin ya? Aduh, udah lupa ukurannya. Sekitar itu mungkin. Nah, jadi sekarang ukurannya 30 gitu.
Oh, enggak. Oh, enggak. Masih bisa lah dengan ikat pinggang tapi. Maksud saya kan berat badannya nggak turun drastis, tapi lingkar perutnya jadi mengecil banyak, betul ya? Ya. Nah, itulah. Jadi berat badannya Romo itu lemaknya itu pindah menjadi otot di kaki. Karena Romo kan lari dan gue tadi. Jadi itu bukan suatu hal yang membingungkan. Jadi berat badannya tetap nggak turun banyak atau turun, tetapi lemak perutnya berkurang. Itu intinya di situ sebenarnya. Jadi kita bagaimana mengurangi lemak perut. Nah, kalau Romonya udah seperti ini, harusnya umat-umatnya rajin ini. Nah, senang ini. Jadi Romo, jadi kalau kita memang lari atau sepeda itu kan kita punya rumusan. Saya bahas tentang lari dulu. Kalau sepeda saya kurang terlalu paham, tetapi paling nggak sedikit banyaknya nggak beda jauh. Jadi dalam lari, prinsip utama dalam kita berolahraga adalah pertama satu, kita harus sehat. Karena olahraga ini kita mencari kesehatan bukan mencari penyakit. Kita harus aman dan kita ngerti safety-nya untuk kita bagaimana. Jangan pernah nekat berlari tanpa hidrasi yang cukup. Itu pertama. Ada kejadian 2011 ada pelari yang pingsan, bahkan sekarang sudah mati suri, jadi masih hidup, tetapi otaknya mengkisut, otaknya mengecil, mengkisut karena dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Korban dari antusiasme berolahraga. Dia nekat dari kilometer 11 sampai kilometer 21 tanpa minum. Ada kejadian di Jakarta. Kalau kamu nanti saksikan. Nah, utamanya adalah 2,5 kilo pertama atau 15 menit pertama itu wajib minum. Tidak bisa tidak. Kita bukan atlet, kita yang ibaratnya pelari hore. Jadi kita harus aman dulu. Nah, 15 menit atau 2,5 kilo, mana yang tercapai duluan itu minuman wajib. Minuman apa? Air putih boleh, isotonik boleh. Apakah isotonik wajib? Isotonik diwajibkan jika memang kita berencana lari lebih dari 10 kilo. Itu rumus lebih dari 10 kilo. Tapi kalau tidak berlari lebih dari 10 kilo, tidak perlu isotonik. Tidak perlu isotonik. Minum air putih nggak apa-apa. Nah, untuk makanan dan minuman, 30 menit pertama itu membakar lemak. 30 menit pertama membakar gula dalam tubuh darah kita. Menit ke-31 baru membakar lemak. Nah, ketika memang mau long ride, ini mau sejauh apa? Lagi trainingnya apa? Kalau lagi long run-nya jauh, maka sebaiknya sarapan dulu. Ataupun di tengah-tengah itu mau mulai asupan tambahan dulu. Kayak kemarin kalau saya lagi training itu biasanya saya baru makan di kilometer 17. Di kilometer 17 saya kayak gini. Kayak kemarin ini saya 27 kilo ini saya. Kemarin ini sedih 27 kilo. 27 kilo saya baru kemarin Sabtu 27 kilo saya prepare untuk tanggal 9 untuk prepare untuk full marathon mungkin. Nah, itu saya biasanya kebiasaan saya kilometer 17 baru saya makan. Saya makan apa? Coklat di Indomaret itu. Nah, untuk kita ini. Nah, sebelum lari, karena kemarin saya memang berniat membakar lemak, sehingga saya sebelum lari saya nggak makan. Tapi kalau pas lagi event, saya makan itu roti, coklat, segala macam itu buat kita nge-push tenaganya dari awal. Nah, 17. Robo mau makan kurma, mau makan coklat, mau makan roti, itu boleh, nggak masalah, karena kan akan dibakar nantinya. Nah, beda dengan tujuan kalau saya ini lari hanya untuk menjaga kesehatan saya, cuma bakar kalori, ya jadi nggak usah makan, nggak usah minum. Kayak tetap minum, tapi nggak usah makan. Nah, kalau udah mau lari jauh, mau ride jauh, coklat dan pisang itu bekal paling bagus. Kenapa? Pisang itu glukosa langsung cepat jadi glukosa, langsung jadi tenaga cepat. Coklat juga. Apalagi kalau kita makan coklat di tengah-tengah, wah ya bebas makan coklat, habis itu dibakar, nggak jadi gemuk.
Gitu mau sudah menjawab atau belum menjawab ini? Atau kita ketemu aja ini? Kalau minum minum manis boleh nggak, Dok? Karena kalau misalnya bawa pisang itu kan ning dalam mesti melenyok kalau bersepeda. Jogging juga begitu. Lalu kalau membawa coklat itu juga kalau itu sudah kilometer berapa itu coklatnya mesti melenyok. Lalu pikir saya itu lebih praktis sekaligus dengan minuman. Nggak apa-apa, mau. Nggak apa-apa. Jadi setiap kita kalau lari itu 1 kilo itu membakar 65 kilokalori. Oke, 65 kilokalori. Kemudian kalau sepeda itu separuhnya. Jadi kalau Romo misalnya 1 kilo sepeda ya paling bakarnya 30 kilokalori. Nah, Romo tinggal mikir aja. Ini saya mau long ride-nya sampai kilometer berapa nih? Saya mau 100 kilo misalnya. Mau 100 kilo berarti saya akan kira-kira kalau 1 kilo membakar sekitar, karena kan kalau sepeda itu lebih rendah, tapi tergantung kecepatannya juga sih. Kalau kecepatannya udah pluton, udah masuk ke kilometer 30 kilometer ya tinggi juga. Jadi tinggal diaktifkan ininya aja, smartwatch-nya aja. Ini pembakarannya berapa? Kebiasaannya berapa? Jadi disiapin aja teh manisnya, minuman manisnya, nggak apa-apa, mau nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi yang jelas harus minum itu. Romo udah pernah sepedaan sampai berapa kilo, Mo? Aduh, mau mengatakan lupa ya, lalu ya. Paling lama, paling jauh berapa kilo, Romo? 300 pernah. Pernah? Oke, berarti besok bulan Mei bisa ikut tuh ya, Audax 200 kilo Semarang tanggal 25 Mei itu. Saya bukan orang sepeda, jadi saya belum. Saya paling jauh sepedaan tuh 50 kilo keliling Semarang pernah. 3 minggu yang lalu. Saya anak lari sebenarnya. Jadi kalau lari ya saya full maraton sudah sampai Singapura sudah pernah, Bali, Jogja sudah pernah full maraton 42 kilo. Nah, seru lah mau kayak gitu. Senang-senang. Baik. Romo sudah menjawabkah pertanyaannya oleh Dr. Anggo? Baik, terima kasih Romo. Bapak dan Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Kita beri kesempatan terakhir, ini sudah jam 11:30. Boten? Kalau tidak ada, mungkin langsung bisa Romo memberikan sesuatu lah ya. Sebagai, tadi nggak pembukaan, no. Jadi sekarang Romo yang menutup gitu ya. Monggo Romo. Baik, Bapak Ibu sekalian, ketika dulu saya mendengar yang narasumber itu namanya Onggo, itu saya pikir tuh Onggo Lukito. Onggo Lukito itu Mas Onggo itu komponis membuat lagu-lagu gereja. Oh, ternyata Onggo Wilianto dan seorang runners juga. Baik, terima kasih Dr. Onggo memberikan masukan yang sangat baik untuk kami semua dari berbagai usia ini, dan tentu ini menjadi PR kita sepanjang hidup, menjaga kesehatan, menjaga anugerah tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Memang kita gunakan dengan maksimal, tetapi juga kita jaga dengan baik agar semakin membantu kita untuk dapat banyak hal positif digunakan. Dan semoga tidak bosan-bosan Ibu Bapak berbincang-bincang tentang kesehatan semacam ini, karena memang sekali lagi ini adalah bagian dari hidup ya, menjaga kesehatan, menjaga tubuh, ini adalah bagian dari panggilan kita sebagai ciptaan Tuhan. Itu saja, terima kasih Dr. Onggo. Tadi saya sempat melihat sebetulnya ketika tadi sempat dokter rawuh, lalu saya masuk ke gereja, lalu sudah nyaris jam 10, lalu saya naik ke atas untuk untuk membuka Zoom ini. Terima kasih, berkah dalam Bapak. Matur nuwun Romo. Baik, dokter, ini saya mau membacakan sedikit kesimpulan gitu biar beneran kayak webinar series gitu ya. Nanti mohon dokter bisa memberikan closing statement setelah ini. Baik. Ternyata Dr. Onggo ini romantis gitu ya, kata-katanya itu puitis gitu, menyatakan bahwa waktu itu tak dapat kembali gitu. Apa yang terjadi di masa depan itu sangat tergantung pada apa yang kita lakukan di masa kini. Sehingga tadi pesannya adalah sebelum sakit, mari kita mencegah dengan gaya hidup yang sehat. Kemudian kalau sudah terlanjur sakit, ya kita harus mencegah komplikasi.
Kemudian kalau sudah ada komplikasi pun kita tetap harus optimis dan mencegah jangan sampai terjadi kecacatan. Maka pilihan ada di tangan kita dan kita harus bersyukur atas anugerah kesehatan yang telah Tuhan berikan pada kita dengan cara mengatur pola makan dan rajin berolahraga. Itu yang bisa saya simpulkan dari materi kita hari ini, Dok. Dokter bisa memberikan closing statement juga penyemangat untuk Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini. Monggo. Terima kasih. Closing statement saya bingung nih, ada ya. Tadi udah disebutin. Jadi rasa ungkapan bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu selain berdoa adalah dengan berbuat kebaikan untuk orang lain. Untuk kita berbuat kebaikan untuk orang lain harus dimulai bahwa kita mempunyai tubuh yang sehat. Sebagai ungkapan rasa bersyukur kepada Tuhan atas tubuh kita yang sehat, maka kita harus menjaga pola makan kita dengan baik dan juga untuk rajin bergerak, berolahraga, apapun olahraga yang diinginkan oleh masing-masing orang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali atas undangan yang diberikan dan saya sedang berbagi. Terima kasih. Berkah Berkah dalam matur nuwun, Dok, dan sekali lagi terima kasih sudah bersedia bergabung dengan kami di Parwi Krapia. Dan ini sepertinya baru pertemuan perdana ya, Dok. Jangan khawatir, masih akan sering kami ganggu nanti, terutama tim kesehatan pasti akan sering nanti mengontak Dokter Onggo. Tadi sudah ada tawaran loh ya, materi satu lagi mengenai depresi gitu ya, Dok. Ya? Boleh. Monggo tim kesehatan langsung ditangkap saja, ini peluangnya supaya kita bisa menyelenggarakan rutin. Kalau ngomong tentang depresi ini nanti harus ada materi dari Romo karena gini, karena ada pendekatan, karena bagaimana untuk penanganan depresi, emosi, semua itu harus ada pendekatan spiritual, nggak bisa pendekatan nggak hanya semua pendekatan, tapi pendekatan spiritual itu core-nya juga penting di situ. Mungkin itu. Baik, Romo dan Romo Sunar ada tantangan ini, monggo segera ditangkap dan nanti segera kita eksekusi, begitu nggih. Baik, terima kasih sekali lagi Dokter Onggo. Salam untuk keluarga, tetap sehat dan selamat terus berkarya. Bapak dan Ibu sekalian, matur nuwun atas kerawuhannya pada siang hari ini. Sudah banyak sekali hal yang positif, yang sangat bermanfaat yang kita dapatkan dari materi kita hari ini. Semoga menyemangati kita untuk tetap sehat dan terus bersemangat ya. Semoga juga pandeminya akan segera berlalu menjadi endemi ya, sehingga kita nanti bisa menjalankan kehidupan kita ke depan dengan lebih baik. Baik, untuk yang terakhir, ini ada pesan dari Komsos ini. Ternyata diminta untuk foto lagi ya, karena ternyata sekarang sudah lengkap, jumlahnya lebih banyak gitu ya. Monggo kita foto sekali lagi sebelum nanti ditutup dengan doa dan berkat. Baik, ini untuk layar yang pertama. Tim Komsos juga bantu foto ya? Oke. Baik, ya, Bu Yulenta belum, Pak Antonius Giono belum kelihatan, Bu Sisil. Oke, baik. 3, 2, 1. Ini yang pertama. Oke, kemudian untuk yang kedua. Semua pokoknya tetap senyum ya, karena kita nggak tahu kita ada di layar nomor berapa gitu ya. Baik, untuk yang kedua, Bu Sisil, Bu Nana, Bu Sisil. Oke. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya kita mohon untuk menutup doa dan nanti juga untuk memberikan berkat. Monggo dari Bu Wiwi, silakan. Terima kasih Bu Elisa. Marilah kita tutup acara hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kekal, puji syukur kami haturkan padamu atas penyertaan-Mu sepanjang acara ini. Kiranya berkat Tuhan semakin melimpah atas kami semua. Pengetahuan yang kami peroleh mampukan kami untuk menjadi panduan untuk hidup lebih sehat lagi. Membawa hidup kami menjadi semakin berkualitas dan membuat kami selalu bersyukur atas berkat kesehatan yang telah Engkau berikan. Mohon berkatilah narasumber dan orang-orang yang terlibat acara hari ini. Kiranya berkat Tuhan semakin melimpah atas kami semua. Kita lanjutkan berkat dari Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara, segala karya pelayanan perjuangan hidup
dan kegiatan hari ini dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun Bu Wiwi, matur nuwun Romo, matur Terima nuwun Bapak Ibu Terima sekalian. kasih Romo, terima Mohon kasih maaf Elisa. kasih, kalau Dokter. ada kesalahan. Selamat berhari Minggu, jangan lupa bahagia. Sampai ketemu Maaf, lagi. Dokter Anggo, ini Elisa. kalau boleh tahu praktek di mana ya? Saya di Panti Wilaso. Halo? Panti Wilaso Citarum Pak Agung. Oh, kalau di rumah juga buka praktek? Oh, tidak. Hanya di rumah sakit, Kalau di rumah jadi kalau di rumah sudah saat istirahat di rumah. Dokter cinta Pak kalau di rumah Pak. Oke. Terima kasih sekali Terima kasih, ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih.